Sumbo itu identik sama rumah susun. Sebelum ada rumah susun, ini dulu ada kampung. Karena dipandang kumuh dan lain sebagainya, akhirnya dibugar. Terus yang masuk adalah bekas orang-orang itu. Storiesnya dulu ini kan rumah aset. Artinya sebelum bangunan ini ada, mereka menghuni di sini. Rumah susun awan ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk warga yang nggak mampu. Artinya berarti karena mereka nggak bisa beli rumah baru, ya mau nggak mau berarti kan tinggal di situ. Meskipun dengan kondisi yang sebenarnya nggak layak. Jumlahnya rumah ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan jumlah penduduk kita saat itu. Artinya pemerintah itu masih belum bisa mengakomodir jumlah rumah layak untuk warga-warga yang saat itu. Itu ada yang satu rumah yang ukuran cuma segini, itu ada sampai 3 kakak. Di saya ini termasuk salah satu RW terpadat di Asia Tenggara. Saya sekitar 4.200-an jiwa RW di tempat saya, termasuk yang terpadat. Kalau malam, kalau tahu malam, saya di rumah saya, kalau malam dikeluarin banyak di grup itu, karena mau masuk ke tempatnya sudah nggak tutup. Jumlah pendaftar rumah susun Menawa se-Surabaya itu tembus 13.000. Yang tertampung hanya 2.000, puluhan ribu nggak tertampung. Ini seluruh Surabaya. Kalau di sini bantuan kan semuanya, saya kira oke lah, sudah jalan. Kesinambungan di sini saya harapkan kesinambungan. Contoh dari Pemkot kan biasanya sudah ngasih, ini katakanlah sudah ketemu keluarga miskin ekstrim, pemerintah mengadakan proyek padat karya atau pelatihan dan sebagainya. Kelanjutan setelah proyek pelatihan ini kadang nggak tahu. Mereka rata-rata kan kalau sudah dilatih terus apa? Setelah proyeknya selesai kan mereka juga stuck, akhirnya kembali lagi ke habitat awal ya istilahnya. Mari bantuan itu memang mengena. Cuman kalau saya berharap itu jangan dikasih ikan, kasih umpan. Itu yang paling saya inginkan. Kalau sudah dikasih ikan, sudah ikannya habis, sudah selesai. Umpannya deh paling. Mereka dilatih, setelah itu contoh punya keahlian apa? Mau dikemanakan keahlian saya? Hanya sekitar punya keahlian, ya kan? Contohnya kan lapangan kerja katanya sih sudah bisa banyak, tapi kenyataannya pengangguran tambah banyak. Ya kita ngomong untuk model-model kampung seperti ini yang jumlah penduduk banyak, kemudian persinggungan itu interaksi banyak, rawan sekali terjadi geser. Ya kadang pintar-pintar kita yang di sini kan kalau NU-nya kuat dan kebersamaan kita, makanya setiap ada
cara-cara keagamaan di sini malah lebih antusias. Salah satu modal juga untuk bisa mengurangi hal yang bersifat kurang baik. Kalau blok E sama blok K ini kan baru. Sebenarnya itu dari pihak Pemkot dulu sebelum adanya COVID itu kan sudah dikerjakan ini dipugar kan, dirobohkan, setelah itu dibangun baru. Tapi setelah hanya terrealisasi 2 blok, kena COVID, dana sudah habis ke sana. Akhirnya ya stuck, nggak ada pembangunan lagi. Daerah utara ini full orang Madura ya. Kalau H sama K ini masih 50-50. Dari segi kesetiakawanan, kepedulian, justru orang-orang seperti ini dalam tanda kutip lebih peduli dengan yang umum. Itu nggak bisa dipungkiri. Realita mereka itu seperti itu. Contoh ada kegiatan tabung. Mereka kadang nomor 1 yang memberi istilahnya apresiasi kepada panitia. Tapi tetap kalau namanya kriminal, kalau ada kesalahan ya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai kerjasama terus orang bersosial, selama ini yang saya tahu ya oke aja, nggak ada masalah. Kan kadang gini, mohon maaf, kadang kayak orang Madura itu dipandang orang nggak biasa, ngomongnya kasar. Tapi kalau kita sudah tahu mulai dari kecil, ya memang karakter ini suku kan memang biasanya. Dulu kan saya sama ibu saya di Eropa, terus dikasih sama pemerintah. Oh, dikasih? Iya, sebenarnya kan kedua kalau sama ibunya kan banyak keluarga, jadi dikasih gitu. Tadi sebelumnya berapa keluarga? Saya 7. Kalau sekarang di sini berapa? 3. Oh, 3. Yang bosnya rumahnya Suami tahu Sering ada ini. mas aku di foto dah ini jadi kayak mau Korea ya mas ya dari mana itu Selama itu berhubungan satu sama lain warga, saya kira tidak ada masalah. Malah rasa kepemilikan, rasa kepedulian di sini ya itu jauh. Untuk anak-anak di sini tuh sekolah di sini sekolah sih umumnya mereka tetap kan, kalau sekarang sistem zonasi ya, mereka rata-rata kalau kita ini kan kelurahan Semolawang, nggak jauh dari kelurahan. Kebetulan di kompleks ini ada madrasah. Kalau di sini sih hanya ada sekolah swasta nih, MI Adipura sama SMP Pati sebelah utara. Dan ya rata-rata mereka juga kalau nggak masuk negeri ya ke sana.
dari surat Al-Ikhlas yang berletak di Sirupullah pun mereka senang luar biasa dikirim ke lokasi